naratif. Adakah dari anak-anak ibu tahu apa itu teks naratif? Tidak. Oke, baiklah. Pertama yaitu apa itu teks naratif? Teks naratif ini adalah cerita imajinatif yang berisi serangkaian kejadian yang berurutan yang menggambarkan alur awal, tengah, dan akhir. Teks naratif ini biasanya menggambarkan seorang tokoh yang mengalami masalah. Masalahnya biasanya bermula saat tokoh tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Jadi teks naratif ini juga memiliki jenis teks yang berisi tentang cerita atau kisah yang disusun secara kronologis dan alur yang jelas. Nah, selanjutnya masuk ke kaidah teks naratif. Nah, kaidah teks naratif ini adalah aturan atau pedoman yang harus diikuti untuk menyusun cerita secara baik dan benar. Berikut adalah beberapa kaidah dari teks naratif ini. Yang pertama yaitu ada kontinuitas alur atau bisa disebut dengan alur cerita yang disusun secara kronologis dan logis. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pengembangan karakter, yaitu tokoh-tokoh dalam cerita harus memiliki karakter yang konsisten dan terdefinisi dengan baik. Yang ketiga ada deskripsi setting, yaitu penyajian setting, tempat dan waktu harus cukup deskriptif untuk membantu pembaca membayangkan situasi dan kondisi tempat kejadian cerita. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu penggunaan dialog. Penggunaan dialog ini di antara tokoh-tokoh dalam cerita dapat digunakan untuk menggambarkan karakter, memperjelas konflik, dan membuat cerita lebih hidup. Yang kelima yaitu konsistensi naratif, yaitu cerita harus konsisten dalam hal plot, karakter atau setting, dan gaya bahasa. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur teks naratif. Struktur teks naratif ini biasanya terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama pengenalan atau orientasi. Pengenalan atau orientasi ini adalah bagian awal teks yang memperkenalkan pembaca kepada tokoh utama. Selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi atau permasalahan. Bagian ini merupakan titik balik dari cerita mana terjadi konflik atau permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama. Selanjutnya yang ketiga yaitu puncak atau klimaks. Bagian di mana konflik merupakan titik puncaknya tokoh utama menghadapi situasi yang paling menegangkan atau penting dalam cerita. Yang keempat yaitu penyelesaian atau resolusi. Itu bagian akhir cerita di mana konflik atau masalah yang dihadapi tokoh utama mulai memecahkan atau diselesaikan. Yang kelima yaitu pengakhiran atau denouement, yaitu bagian penutup yang memberikan kesimpulan atau penjelasan akhir dari alur cerita. Nah, selanjutnya masuk ke ciri-ciri teks naratif. Yang pertama yaitu menceritakan cerita, yang kedua alur cerita, yang ketiga tokoh utama, yang keempat setting tempat dan waktu, dan yang kelima yaitu bahasa deskriptif. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis teks naratif. Jenis-jenis teks naratif ini yang pertama yaitu naratif fiction atau naratif fiksi. Yang kedua ada naratif non-fiction atau naratif non-fiksi. Yang ketiga yaitu naratif poetry atau naratif puisi naratif. Yang selanjutnya personal naratif atau naratif pribadi. Yang kelima yaitu historical naratif atau
Jadi anak-anak semua harus menentukan di mana struktur teks naratif dari cerita yang telah Ibu sediakan. Itu ceritanya tentang persahabatan sejati. Baik.